Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dela Mustifar, NIM 171230443, kelas dasar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tabel normalisasi dari pemesanan dan juga RT-nya. Di sini saya akan pertama-tama menjelaskan tabel normalisasinya. Baik, untuk normalisasi itu ada 3 tahap. Yang pertama 1NF, 2NF, dan 3NF. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu tabel normalisasi pertama. Di sini kan sudah ada kasus yang kita punya ya. Di sini dia pembeli melakukan dua kali pembelian. Dan untuk 1NF atau tabel normalisasi pertama itu seperti ini. Dan saya membuat semua kolom itu memiliki hanya satu nilai, sehingga setiap kolom dari kasus ini kita buat dalam satu kolom, sehingga di sini hanya dia mempunyai satu nilai saja. Dan di sini mengapa saya duplikasi lagi, karena untuk menjaga otomatisasi dari data. Nah, maka dari itu 1NF ini kita menuliskan semua kolom dan mempunyai nilai dari setiap kolomnya. Nah, 1NF itu dia tidak terpecah, jadi semuanya kita tulis. Nanti kecuali di 2NF dan 3NF baru terpecah. 1NF sendiri itu dia masih menjadi satu kesatuan yang utuh. Dia hanya ditulis satu persatu kolomnya, lalu mempunyai nilai tersendiri. Baik, ini setelah saya perbaiki bentuk normalisasi 1NF, dan saya atur tabelnya seperti ini. Oke, baik untuk normalisasi bentuk 2NF itu dia seperti ini modelnya, yang dimana dia dari tabel 1NF tadi kita pisah berdasarkan foreign key-nya, yang dimana setiap tabel itu mempunyai satu primary key seperti ini ya, nama pembeli, primary key, terus tabel penjual, ada primary key-nya, dan sampai tabel biaya tambahan, yang dimana dia biaya itu sebagai primary key, dan juga ada foreign key dari tabel ini. Baik, seperti ini dapat kita lihat. Baik, untuk normalisasi 3NF itu dia seperti ini, yang dimana setiap tabel tadi kita pisahkan menjadi satu tabel tersendiri, yang dimana dia tidak boleh bergantung pada salah satu tabel. Jadi kita pisah lagi menjadi satu tabel, yang dimana saya memisahkan tabel jasa kirim dan tabel metode pembayaran. Nah, di sini saya pisahkan lagi sehingga ia mendapat satu primary key yang ada atributnya, ada nama jasa kirim, metode pembayaran. Nah, jasa kirim dan metode pembayaran ini saya masukkan ke dalam tabel pesanan seperti ini, tabel metode pembayaran dan jasa kirim. Baik, saya kira seperti itu bentuk 1NF, 2NF, dan 3NF-nya. Baik, untuk desain artinya itu saya menggunakan aplikasi YED grafik. Dan di sini saya sudah mempunyai 3 entitas, yaitu penjual, pembeli, dan produk. Dan pertama-tama itu kita buat atributnya. Oke, di sini itu ID pembeli, nomor HP, ID pembeli,
nama pembeli, alamat. Oke, untuk atribut dari jual itu ada nama penjual, dan ada ID penjual, yaitu sebagai primary key, ID penjual. Oke, sekarang untuk atribut dari produk. Itu ID produk, nama produk, variasi, dan harga. Oke, saya rapikan dulu. Baik, sekarang kita buat relasi. Jadi dia relasinya 62. Oke, stop. Oke, sekarang kita
hubungkannya. Oke, baik, saya jelaskan relasinya. Oke, di sini hubungan antara penjual dan pembeli itu one to one, sorry many to many, yang dimana relasinya itu memesan. Pada MySQL Workbench, dia akan relasi memesan ini akan membuat tabel baru, dan sehingga hubungan antara penjual dan pembeli itu yang dimana satu penjual dapat dipesan oleh satu pembeli atau lebih, dan satu pembeli dapat memesan produk dari satu atau lebih penjual. Dan untuk penjual dan produk itu dia one to many, yang dimana satu penjual menjual satu atau lebih produk, dan satu produk dijual oleh satu penjual.
Dan di mana itu penjual dan pembeli ini merupakan sebuah agregat atau entitas gabungan, di mana penjual dan pembeli ini tidak boleh dipisahkan karena erat kaitannya. Jadi saya buat dalam sebuah satu agregat. Produk dan penjual dan pembeli ini dia memiliki hubungan yang minim, di mana penjual atau pembeli itu dapat memilih satu atau lebih produk, dan satu produk itu hanya dapat dipilih oleh satu pembeli.